bisa nggak kira-kira ini dalam kegiatan kerjaan ini melibatkan para UKM, misalnya naruh kerupuk, naruh peye, bisa nggak misalnya ada yang ingin berkolaborasi atau ingin memberikan ya Mas Ferdinand kepada UKM lain untuk berdagang gitu? Itu sudah Pak. Sudah ya? Di depan-depan itu kita sudah sewain space-space buat UKM ya? dan pemasok kerupuk memang sudah ada. Iya. Memang harus kolaborasi Pak. Kalau dengan para UKM kecil-kecil ya? Iya. Dan harga di tempat kami juga nggak mahal. Murah tapi sip Pak. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Warta Kota, jumpa lagi dalam program Ngelapak bareng Bang Ir. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar bisnis rumah makan atau bisnis makanan lah, kuliner di rumah makan Pinisi. Tetapi sebelum kita mulai membahas seputar rumah makan Pinisi ini, maka kita salam UMKM terlebih dahulu. Salam UMKM kolaborasi. Halo sahabat UMKM, bersama saya Bang Irwandi. Mari kita jelajahi potensi UMKM di wilayah Jabodetabek untuk semakin mengenal UMKM sebagai tiang penyangga ekonomi nasional. Oh ya, sebelum kita mulai Bang Ir, kita ucapkan terima kasih dulu buat Bank DKI yang telah mensponsor ini ya mendukung acara ini. Lapak bareng Bang Ir ya. Lapak bareng Bang Ir. Bang Ir, ini suasananya kelihatan ramai sekali nih. Mungkin Bang Ir bisa ceritakan sekilas nih di mana kita nih sekarang Bang Ir? Ya kebetulan ini kawan dan sahabat saya ya, Mas Ferdinand yang dipanggil Mas Ferdi. Ini memang pengusaha, tapi didampingi oleh chefnya ya, juru masaknya Mas Yusron. Mas Yusron, panggilannya Bang Yus. Bang Yus. Dan ini perdana ya baru buka hari ini ya. Nah ini saya mau bingung juga mau nanya, ini kenapa kasih nama Pinisi nih Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah akhirnya hari ini kami bisa membuka dan memulai ikan bakar Pinisi. Ikan bakar Pinisi ya. Karena di sekitar Tamrin ini ikan bakar atau makanan seafood kurang Pak. Ya. Kita ambil Pinisi karena memang khas Makassar dan jagonya Pak Yusron. Yusronnya orang dari Makassar asli ya. Menu dari Karaeng, ikan bakar top. Kita juga punya ya, perlahan kita berusaha untuk memberikan kualitas yang baik. Jadi memang sengaja chefnya datang dari asli Makassar ya? Asli Makassar. Jadi chefnya dari Makassar, Mas Yus ya. Kalau Makassar panggilnya apa? Bukan Mas apa ya? Yusran, Daeng Yusran. Daeng Yusran ya. Jadi Daeng Yusran. Daeng Yus. Makassar ya. Iya, Daeng Yusran. Kenapa berprediksi Mas Ferdi ini ambil di Jalan Kebun Kacang di depan Tamrin City yang memang ini banyak orang yang lalu lalang? Karena daerahnya memang ramai Pak. Ya, jadi kanan kiri mall dan apartemen. Apalagi depan Tamrin City. Kita insya Allah kita yakin akan banyak yang mampir ke sini. Ya. Dan kita juga masih UMKM termasuk ini Pak. Ya, ingin memberi contoh kepada UMKM yang lain harus berani. Ya, ya. Kita kalau nggak berani kapan mau mulai? Ya, kita harus berani dengan semangat yang terbaik. Insya Allah lah dengan dukung Bapak ini. Ya. Ini bisnisnya Mas Ferdi, mohon maaf nih, yang keberapa nih tempat ini? Namanya pengusaha kan ada di sana, ada di sini kan bermacam-macam gitu kan? Ya, ada beberapa. Ada beberapa ya. Dan ini Mas Yus, ya Daeng Yusran, menunya apa aja nih yang
di sini nih? Kalau kita sih sebenarnya Pak lebih identik dengan tradisional. Tradisional. Karena selama ini kan yang terjadi setelah saya survei lokasi dan lahan apa segala macam, memang Jakarta ini kan potensi daerah makan. Tapi memang dari Makassar sendiri barang yang konsepnya makanan enak itu tidak pernah terekspos Pak. Kita ke Makassar baru kita bisa dapat makanan enak. Nah saya coba gali selama beberapa tahun, saya gali, akhirnya saya coba ambil beberapa konsep dari sana kita bawa ke Jakarta seperti itu. Tadi kan ada sayur ya. Ya. Kalau di sini kayak sayur lodeh ya. Ya, sayur lodeh. Nah ini jenisnya apa aja? Ada Sayur yang kacang pare. panjang. Apa aja tuh? Nah ada sayur kacang panjang itu pakai santan, terus ada namanya kambu paria. Nah kambu paria itu memang makanan khas Makassar. Dari pare ya? Iya pare, tapi Pare. isinya itu ikan Pak. Oh isinya ikan. Iya, ada isi ikan, ada isi serondeng gitu. Oh, jadi yang khas yang memang sebelumnya nggak ada di Paria sini. kambu itu. Oh, Paria kambu itu sendiri. kalau paria Pare itu isi. pare ya, pare Ya, isi ya. pare isi, betul. Isinya ikan atau teri? Ikan itu dicampur dengan kelapa Pak. Kelapa ya? Iya kelapa. Oh. Jadi dia ketemu pahitnya, ketemu gurihnya, ketemu manisnya gitu. Oh, Seperti oke. itu. Tapi memang makanan itu adanya di kampung-kampung Makassar, ya, di kampung-kampung. Nah, tadi kan saya sudah mencoba ikannya tuh ya. Dia masih seperti ikan baru gitu ya. Tapi Iya. udah matang tapi masih ikan baru gitu Balik-balik kan. lagi. Masih apa? Kenyal gitu loh Mungkin ikannya. balik-balik lagi dari cara pengolahan Pak. Cara pengolahan karena kan memang kita orang Makassar sendiri itu terbiasa dengan ikan Pak. Pokoknya tiap hari itu rasanya kalau tidak ketemu ikan seperti apa gitu dunia ini gitu. Jadi khasnya Jadi, ya. Tapi di Makassar kan nggak ada ikan. Justru Makassar potensinya di ikan Pak. Yang ada ikan. Benar. Jadi Mas Ferdinand, ini kan bisa nggak kira-kira ini dalam kegiatan Mas Ferdinand ini melibatkan para UKM, misalnya naruh kerupuk, naruh peye, bisa nggak misalnya ada yang ingin berkolaborasi atau ingin memberikan ya Mas Ferdinand kepada UKM lain untuk berdagang gitu? Oh, itu sudah Pak. Sudah ya? Di depan-depan itu kan kita sudah sewain space-space buat UKM ya? dan pemasok kerupuk memang sudah ada. Iya. Memang harus kolaborasi Pak. Kalau dengan para UKM kecil-kecil ya? Iya. Dan harga di tempat kami juga nggak mahal. Murah tapi disip Pak. Iya. Oke, jadi kalau mau makan makanan ikan berkualitas khas dari tanah Makassar atau Sulawesi Selatan, bisa datang ke rumah makan Pinisi ya di Jalan Pinisi, Kebon Kacang. di Jalan Kebon Sekarang Kacang. Jalan Masabi ya ini nama jalannya. Sekarang jalan, kalau ini sekarang Jalan Masabi nih. Pokoknya gampangnya depan Tamrin City lah kira-kira gitu. ya, betul. Nah, Bang Yus, selain tadi menu khas yang paria itu, yang pare di dalamnya ada ikan dan ada Ya. kelapanya, apalagi nih yang khas Ini di di sini? sini ada namanya cumi asam manis. Cumi Tapi asam konsep manis. cumi asam manis itu memang beda karena dari asam sendiri itu asam Makassar sama asam Jawa itu beda Pak. Oh, beda Jadi ya? memang kita bawa dari sana, memang pengelolaannya kita beda Cumi dari asam yang manis ya? lainnya. Cumi asam Cumi manis. asam Ada manis. udang asam manis seperti itu Pak. Oke, apalagi itu selain Nah. jadi paria, cumi asam manis, Nah, apalagi? jadi ada beberapa makanan-makanan pendukung yang makanan-makanan kecilnya itu kayak kue-kue Pak. Oh, ada Nah, kue-kue. kue-kuenya itu adanya di acara pengantin. Oh, Nah, itu coba kita kemas, kita coba bawa ke ini sangat tradisional ya? ya, Jadi memang kalau kita selama ini ketemunya ketika acara kondangan, itu Ya. pun kondangan orang Makassar atau di Betul. Makassar ya. Sekarang bisa dapatkan di rumah makan Pinisi. Dan ada mungkin satu Pak ya. Jadi konsep ikan ini kan orang sudah termindset itu mahal. Iya. Nah mungkin dengan kita konsep baru masuk ke sini, kita akan bawa bahwa ikan itu sebenarnya tidak mahal gitu. Oh. Nah itu adanya di Pinisi Pak. Ya, jadi kalau yang tidak mahal berarti di Pinisi Ya, Mas Bro. betul. Nah, ini kan kesannya dekat Tamrin lagi di pusat kok. Nah ini kan jantungnya Ya. Jakarta lah ibaratnya. Siap. Hanya beberapa meter sudah ketemu Bundaran HI. Siap. Tapi kenapa bisa mempertahankan harga yang relatif kompetitif lah, malah bisa dibilang murah tadi kan? Pertama konsepnya kita memperkenalkan daerah Pak. Perkenalkan daerah yang mudah-mudahan dengan adanya kerjasama UMKM mungkin bisa menarik teman-teman lain buat berinvestasi di tempat-tempat lain supaya kita bisa sama-sama bersinergi gitu. Nah, ini ikannya yang di sini apa saja nih Bang Di Yus? sini ada beberapa macam Pak. Ada yang jelasnya favorit itu mungkin kalau di Jawa itu kue Pak. Bukan Ikan kue ya? Ya. Bubara, Kalau bubara. kue sih sebenarnya kalau Makassar itu kakap. Oh, kakap ya? Cepak, sorry, cepak. Oh, cepak Nah, ya? ya cepak. Nah, Kalau di yang di sini Manado ada yang Bubara itu bukan? Baubara. Baubara juga Baubara, ada. ya. Baubara. Ya. Jadi Ya. sini ada Baronang ya? baronang, Baronang, ya. ada karapu, Karapu. ada cepak. Ya, Cepak cepak ya? itu tadi ikan Kue, kue itu. oke.
Sama ada ikan-ikan lain memang yang spesialis, cuma orang-orang Makassar doang yang ngerti Pak. Iya. Oh gitu Seperti ya. itu. Dan ini ikannya memang ikan laut ya? Ikan laut Pak, ikan laut. Ikan darat. Iya. Mas Ferdinand, ini gimana kiatnya supaya ini bertahan ya? Karena tempat ini sudah berapa kali ganti ya? Iya betul. Jadi bagaimana Mas Ferdinand supaya kiatnya ikan bakar pinisi ini bisa bertahan lama? Dan saya berdoa mudah-mudahan bertahan lama ya. Amin. Kira-kira dalam ini kiatnya gimana Mas Ferdinand sebagai pengusaha? Ya, pertama tentu rasa Pak nomor satu. Ya, kedua kita tadi sudah jelasin harga yang tidak mahal. Ya. Ketiga pendekatan dan mungkin mengajak UMKM Pak. Karena kalau banyak yang berusaha, makin banyak doanya nih Pak. Amin. Jadi ya biar berkah gitu Pak. Ya. Iya, iya. Ada persyaratan khusus nggak nih, Mas Ferdi nih, untuk bisa bermitra atau berkolaborasi lah, katakan gitu, kalau ada UMKM yang ingin berkolaborasi atau bermitra nih dengan rumah makan Pinisi ini? Tapi saya pikir nggak ada Pak. Nggak ada ya. Rasanya enak ya. Iya, iya, iya. Nah, ngomong-ngomong nih, jam bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Karena ini kan 24 jam daerah sini nih. Kalau di ikan bakar sendiri itu memang rata-rata jam 10 pagi ya Pak ya. 10 pagi ya? pagi dan bisa sampai jam 3 sampai jam 4 subuh. Sampai jam 4 subuh. 4 subuh ya, jadi lama. Nah, inilah para UMKM, Mas Ferdinand sebagai contoh pengusaha ya. Jadi dia bergelut di kuliner dan tadi sudah memberikan tip-tipnya kepada para UMKM bahwa kalau kan berusaha ingin maju ya harus berani ya, dan juga dengan perhitungan menunya, makanan yang akan dipakai jujur, bersih ya Mas Jinan tadi ya. Nah ini mudah-mudahan akan muncul Ferdi yang lain nih ya. Kita berharap ya setelah pasca Covid ini kita bisa berusaha para UMKM, ayo maju kita bangun. Dan ini ngelapak bareng Bang Ir. Ini setelah kita vakum cukup lama ya Mas Bro ya. Kita mulai hadir lagi dan itu mudah-mudahan bisa diteruskan ya untuk kegiatan ngelapak bareng Bang Ir ini di bulan-bulan yang akan datang ya. Ya. Mas Fer, ini pesanan ini kan kalau kita yang di sini kan datang langsung. Nah, kalau pesan online bisa nggak? Kalau zaman sekarang memang harus online Pak. Ya, Online, kita bisa di search di Grab dan GoFood. GoFood ya. Udah ada ya. Namanya GoFood dan ikan bakar pinisi. ikan bakar Pinisi. Menunya banyak, tinggal milih aja nih ya. Tinggal milih. Harga juga murah ya. Iya, 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 iya. Dan di sini harga langsung tertulis, jadi nggak usah takut wah habis makan, bayarnya kemahalan atau apa kan? Transparan ya. Ya. Ayo makanya silakan datang atau silakan order online. Ya. Bang Yus, mungkin ada yang spesial? Kalau Kalau mau kesini rekomendasi yang pertama kali makan apa? baik, kalau dari saya sendiri sih kan memang makanan Makassar ini identik dengan enak-enak ya Pak ya. Iya. Ya bagi teman-teman yang berada di sekitaran Jakarta, silahkan datang ke Kebun Kacang. Mungkin disinilah tempatnya teman-teman itu makan, tapi harganya sama dengan Makassar. Ya. Seperti itu Pak. Oke. Oke. Terima kasih Bang Yus, terima kasih Bang Ferdi. Oke. Sobat Warta Kota, demikian bincang-bincang kita dengan owner Mas rumah Ferdi. makan Pinisi, Mas Ferdi yaitu dan Mas Ferdinand Daeng dan Yus, ya. Daeng Dari rumah Yusron. makan Pinisi. Pinisi. Ya. Sampai jumpa di lain kesempatan, tetapi jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.